Mata Panji ini tertuju pada ikat pinggang dari bapak si pemesan semen tadi. Mas, dari tadi saya lihat, masnya ini kayak liatin ikat pinggang saya. Kenapa ya mas? Nggak tahu pak. Ya saya tertarik aja pak. Ya kayaknya bagus itu ikat pinggangnya pak ya. Mahal itu pasti ya pak. Masnya mau? Oh, janganlah pak. Saya cuma suka aja pak. Saya lihat, wah itu kok ukir-ukiran kayak gitu ya pak. Iya ini terbuat dari kayu. Kalau masnya mau, monggo silakan. Ini buat masnya. Nah, si bapak tadi pemesan semen ini dengan mudah sekali melepas ikat pinggang dan diberikan ke Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo tentunya di channel RAWIB. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Monggo ya, absen namanya siapa, kota yang dimana gitu. Jelas jadinya. Oh, Ibu Ajeng, ini kotanya di Indramayu. Oh, Ibu Tika, ini kotanya di Pekanbaru. Mas, ini namanya siapa? Nah gitu. Monggo silakan ya. Ini tujuannya ketika saya balas komentar. Ini saya nggak canggung lagi. Karena bagi saya, semangat saya ini bisa tumbuh gara-gara melihat kolom komentar ini penuh dengan perabsenan dari kalian semua, kehadiran kalian semuanya. Mas, jangan kelamaan mas, langsung masuk ke ceritanya aja. Oke. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber. Ini maaf nunggunya lama juga, mohon maaf ya. Ini ada seorang juragan di mana kehidupannya ini serba mewah. Bisa dikatakan, ia ini semena-mena. Tak hanya itu, ia mempunyai 5 istri. Akan tetapi anehnya, kelima istrinya ini sama sekali tidak memberikan keturunan. Bukan perkara soal kesehatan, melainkan setiap kehamilan kelima istrinya selalu mengalami keguguran. Akan tetapi, sang juragan ini tidak mengalami rasa sedikit pun penyesalan. Karena apa? Setiap ini satu persatu istrinya ini mengalami keguguran, sudah dipastikan tak lama kemudian ia akan menjumpai kekayaan. Warga sekitar mengatakan jika juragan tersebut ini melakoni sebuah pesugihan. Kabar tersebut menjadikan simpang siur. Dari omongan satu ke omongan dua, warga sekitar mengatakan kalau juragan ini nggak bener. Kita harus membongkar kedok juragan tersebut. Kalau ia ini benar-benar melakoni pesugihan. Akan tetapi tak semudah bicara. Semua tidak berhasil membuktikan jika juragan tersebut melakoni pesugihan. Justru juragan itu sendiri, ia sendiri yang mengakibatkan apapun yang sudah ia lakukan ini jadi terbongkar. Lah, apa yang ia lakukan? Anehnya, ia mengakui jika para iblis setan dan seluruh perewangan ini enggan membantu dan angkat tangan. Ini setelah semuanya tidak berhasil membongkar, justru ia sendiri melakukan sesuatu hal yang membuat para iblis dan setan seluruh perewangan ini angkat tangan. Bos, nyerah. Dalem mboten saged. Peace. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Tokoh di sini kita sebut saja namanya Panji. Panji ini hidup bersama ibunya. Kita sebut saja ibunya ini namanya Bu Sri. Ini dari keluarga, maaf ya. Ini dari keluarga yang benar-benar di kehidupan pedesaan, jauh dari perkotaan, bahkan ini untuk menopang sehari-hari kehidupannya. Panji ini harus jalan kaki dulu yang panjang sekali, baru ketemu pasar. Ia kerja di pasar sebagai kuli panggul. Entah ini semen, entah ini makanan, entah ini sayuran. Ketika memang di toko tersebut ini memang sudah selesai, ia pindah ke toko yang lainnya untuk memikul semen, untuk memikul bata. Apapun ia kerjakan. Inilah si Panji yang harusnya dengan seumuran Panji 17 tahun, ini melihat teman-temannya masih sekolah dan melanjutkan kuliah, Panji ini sudah melakoni hal tersebut guna untuk mencukupi perekonomian bersama ibunya. Bapaknya Panji ini sudah lama meninggal. Jadi kehidupannya ini hanya sama ibunya. Nah, dulunya ini Panji tidak dekat dengan bapak. Karena apa? Ini berlawanan dengan Panji. Berlawanannya karena bapaknya Panji ini percaya dengan hal-hal klinik. Hal-hal yang bersangkutan dengan magic. Makanya ibunya ini selalu ngomong sama Panji. Bener loh Yanji, jangan sampai kamu ini nanti di kemudian hari ikut-ikut sama seperti bapakmu. Enggak lah Bu, enggak mungkin Panji seperti itu Bu. Nah, jadi pernah suatu ketika Panji ini diminta tolong untuk membawakan semen gitu kan ya. Diangkutlah ke truk dan Panji pun ikut pas bongkarannya juga. Pas penurunan semen. Setelah menurunkan semen, ini yang pemilik rumahnya yang memesan, ini menyediakan makanan dan cemilan-cemilan. Pada saat itu, entah kenapa, ini obrolan yang awalnya obrolan ringan biasa tiba-tiba ke hal-hal mistis. Setelah Panji dan supir yang membawa truk itu tadi ini melewati beberapa makam. Yang awalnya obrolan biasa ini jadi obrolannya ini kok ke arah mistis. Loh Mas, memang loh Mas, kalau mau masuk perumahan sini itu yo melewati ada makam 1, makam 2, makam 3. Jadi mau masuk ke perumahan ini harus melewati 3 makam. Mau dari arah kiri, kanan, tengah, ini selalu melewati makam. Itu kayak gitu, ngobrol mistis-mistis seperti itu, ya kan? Ini nggak tahu kenapa mata Panji ini tertuju pada ikat pinggang dari bapak si pemesan semen tadi. Mas, dari tadi saya lihat masnya ini kayak liatin ikat pinggang saya. Kenapa ya Mas? Nggak tahu Pak. Ya saya tertarik aja Pak. Ya kayaknya bagus itu ikat pinggangnya Pak ya. Mahal itu pasti ya Pak. Masnya mau? Oh, janganlah Pak. Saya cuma suka aja Pak. Saya lihat, wah itu kok ukir-ukiran kayak gitu ya Pak. Iya ini terbuat dari kayu. Kalau Masnya mau, monggo silakan. Ini buat Masnya. Nah, si bapak tadi pemesan semen ini dengan mudah sekali melepas ikat pinggang dan diberikan ke Panji. Oh, Pak, tapi Pak, udah ambil aja nggak apa-apa. Nah, si supirnya Panji ini mengatakan, udah Ji, kenang-kenangan dari bapak ini. Hitung-hitung ya. Nanti kalau pas kamu ini jalan-jalan ke sini atau apa, ingat. Oh iya, aku mampir di tempatnya bapak. Gini apa nggih Pak? Iya bener, temanmu mengatakan bener. Ya, bener apa kata temanmu. Udah ini buat oleh-oleh. Buat kamu aja ini. Kenang-kenangan. Pakai aja kalau kamu mau. Pak, tapi Pak ini kan mahal. Nggak apa-apa. Saya masih ada 2 lagi. Pak, tapi Pak, ya udah ambil. Panji akhirnya membawa pulang ikat pinggang itu tadi yang terbuat dari kayu. Ini kayu ada ukirannya. Di setiap longgarannya ini ada karet yang menjadikan kayu-kayu tersebut ini bisa membentuk lingkaran. Gitu. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dibawa pulang sama Panji. Ini kalau orang biasa melihat seolah ini kayak wah, jangan-jangan ini ada isian. Jangan-jangan ini ada ininya, jangan-jangan ini ada ininya. Nah, ibunya Panji ini melihat. Ji, ibu lihat, itu apa? Di atas lemari. Oh itu Bu, ikat pinggang Bu. Turunin, ibu pengen lihat. Ibu pengen lihat. Ibu pengen lihat. Ikat pinggang biasa kok Bu. Coba ambil. Ini Bu, barang apa ini lah?
barang apa? Ibu kan sudah mengatakan, jangan sampai ikut bapakmu. Bu, sudahlah bu. Ini barang bener kok bu, nggak ada yang aneh-aneh. Ibu jangan punya pikiran yang aneh-aneh loh bu. Nah, ibu takut kalau di rumah ini ada barang-barang yang memang terlihat aneh. Ibu nggak mau. Bu, jadi gini bu, Panji ini mengantarkan pesanan bu. Setelah itu juragan yang pesen, ini malah memberi hadiah Panji ini bu. Nah, tapi ini bukan barang yang aneh-aneh. Enggak bu. Nah, ada apa ini? Kok ibunya bisa sekhawatir itu? Nah, flashback sedikit nih. Kita tarik mundur ceritanya nih. Jadi dulu bapaknya Panji, kita sebut saja namanya Pak Darto, seorang penggali makam. Nah, sebelum menikah, Pak Darto ini mau menikahi Bu Sri, mendekati Bu Sri ini benar-benar susah. Entah kenapa, berjalannya waktu justru malah Bu Sri ini yang tiba-tiba kepencut, ya. Ini yang tiba-tiba tertarik dengan Pak Darto tadi. Padahal pekerjaannya Pak Darto hanya seorang gali makam, gali kubur. Nah, berjalannya waktu ketika sudah menikah, barulah Bu Sri tahu kalau Pak Darto ini percaya dengan hal-hal klinik. Bahkan dia ini melakoni pesugihan. Bahkan dia menjalani sebuah ritual. Bahkan Pak Darto sendiri ini menjalani sebuah ritual pesugihan setelah menikah dengan Bu Sri. Itu. Bu Sri kaget. Berapa tahun kemudian ini Bu Sri kaget. Lah bapak ini lagi ngapain? Nah, pada suatu hari Bu Sri ini dikagetkan ada tali pocong. Ini jumlahnya ini ada 5. Pak, ini apa pak? Ini apa? Udah bu, tinggal 2 lagi. Bapak menyelesaikan misi ini dan kita akan kaya. Pak, ingat anak, ingat keluarga pak. Jangan yang aneh-aneh kamu pak. Udah ibu tenang aja. Masa iya bapak ini jadi gali kubur terus? Udah cukup. Bapak bakalan kaya. Akan tetapi semua itu sia-sia. Justru malah yang ada Pak Darto ini sakit-sakitan dan meninggal dunia. Nah, semenjak itu Bu Sri tidak pernah lagi melihat barang-barang klinik itu ada di mana. Bu Sri nggak tahu. Ini kayak hilang begitu saja. Nah, flashback pun selesai. Ibu nggak mau nak kamu yang aneh-aneh. Nggak bu, percaya aja bu. Nggak mungkin bu, Panji ini seperti itu bu. Ibu udah berkali-kali lo cerita yang seperti ini. Iya nak, ibu juga nggak ngerti kenapa semakin hari kehidupan kita ini susah seperti ini. Akan tetapi pesan ibu satu ya nak, jangan sampai kamu percaya dengan hal-hal seperti itu. Enggak bu, Panji juga nggak mau ngikutin perjalanan bapak, jejak bapak. Panji nggak mau bu, walaupun banyak yang ngomong, Ji, apa kamu nggak pengen gali makam nanti tak kasih uang apa-apa? Panji kan nggak mau bu. Mending Panji ini punggungnya sakit bu. Mending Panji ini ngerasain badan pegel-pegel, ngangkut-ngangkut di pasar, di toko, nurunin barang segala macam. Masih mending itu bu. Udah ibu nggak usah kepikiran itu. Iya nak, terima kasih. Pada suatu hari, Panji ini, dia ini memang gak enak badan. Akan tetapi dia tetap memaksakan untuk pergi ke pasar bekerja. Akan tetapi sesampainya di pasar, dia ini berapa kali, ini saat bekerja, dia mengalami sakit bagian leher, pinggang, dan dia ini demam kondisinya ini. Aku kenapa ya? Nah, pada saat Panji mengeluh, ini didekati sahabatnya, kita sebut saja namanya Parman. Ji, kalau kamu memang kondisinya ini kurang sehat, lambok jangan dipaksain. Yang ada seperti ini. Kalau kamu sakit, ya, yang ada besok pagi kamu nggak berangkat lagi. Menurutku, untuk hari ini kamu nggak usah kerja. Kamu ngomong apa sih Parman? Aku kalau nggak bekerja, terus yang mau nopang perekonomian di keluargaku ini siapa? Ya tahu Ji. Tapi kalau kamu ini sakit, ini justru malah berkepanjangan tahu. Malah kamu nanti bebannya ini tambah double-double untuk berobat, ya, untuk bertahan hidup. Belum lagi, kata kamu ini kamu harus melunasi beberapa hutang. Ini bebannya ini nambah.
Parman. Nah, tak lama kemudian Parman ini dipanggil juragan yang punya toko. Nah, aku dipanggil. Nanti kalau kamu dipanggil ya aku bilang aja sama juragan. Gak usah man, gak usah man. Gak apa-apa, aku masih kuat kok. Yang bener. Iya, udah man. Kamu gak usah bilang kalau aku sakit. Akan tetapi, ya, ini si Parman ternyata menyampaikan ke juragannya kalau si Panji ini, dia ini lagi gak enak badan. Ini yang membuat Panji pun akhirnya dipanggil juragan itu. Juragan yang punya toko. Toko sembako, ada beras juga. Ini sampingnya juga ada toko sayuran, di mana ini yang punya hanya satu juragan itu. Nah, Panji ini dipanggil. Panji, sini. Sini kamu, sini. Kamu kenapa? Gak apa-apa, Pak. Ya biasa, Pak. Gak kenapa. Gak usah bohong. Tadi si Parman bilang kalau kamu lagi gak enak badan. Enggak sih, Pak. Tapi Panji masih kuat kok, Pak. Ya biasalah, Pak. Pegel-pegel aja. Ini masih kuat untuk ngangkut-ngangkut kok, Pak. Beneran. Kalau memang gak kuat ngangkut, masih ada Parman dan teman-temannya. Mending kamu istirahat. Gak apa-apa, Pak. Gak usah, Pak. Gak apa-apa. Bapak gak mau kehilangan orang sejujur kamu, sebaik kamu. Bapak gak pengen kamu ini sakit-sakitan. Enggak, Pak. Beneran enggak, Pak. Nah, karena Panji memaksakan, hingga pada akhirnya si juragan ini ya udah mengiyakan apa keinginan Panji. Akan tetapi, ya, ini Panji sudah sangat jelas terlihat mukanya ini pucat. Pada saat juragan itu tadi ini memegang badan Panji, juga badan Panji ini agak demam. Ini berapa jam kemudian tiba-tiba ada perempuan ini terlihat kaya. Dan ini baru-barunya Panji melihat perempuan itu. Perempuan itu menggunakan mobil, ya. Ini belanja beras, belanja bulanan. Pada saat itu, ini beberapa kuli-kuli yang bekerja di juragan, ini semua pada sibuk. Semua ini lagi melayani pembeli. Hanya Panji yang pada saat itu memang tidak ada kerjaan. Akhirnya Panji pun dipanggil juragan. Panji, sini. Kamu masih kuat nyangkut. Ini gak beras. Kuat, Pak, gak apa-apa, Pak. Ini, ibu ini, ya, ini kan beli beras dan beberapa sembako yang untuk bulanan. Nah, ini kamu kuat nggak kalau ngangkut ini ditaruh di bagasi mobil? Oh iya, Pak, siapa? Dipanggul lah sama si Panji. Pada saat beras itu diangkut, nggak tahu kenapa, ini baru berapa langkah Panji ini memikul beras tersebut, ini berasa tiba-tiba matanya ini kunang-kunang. Aku kenapa? Aku harus kuat. Parman dari kejauhan ini melihat, Panji, gimana, kamu masih kuat nggak? Iya man. Saat itu Panji meneruskan jalan kakinya walaupun ini pandangannya ini sudah kabur. Berkunang-kunang udah. Gak jelas. Panji pun mendekati mobil ibu tersebut. Nah, karena memang ini kondisinya dipaksakan yang menjadikan Panji ini gak konsentrasi pada saat menaruh beras tersebut. Yang biasanya ini gak pernah ada masalah. Kali ini beda. Panji ini saat menurunkan beras tersebut dari punggungnya, ini tiba-tiba Panji ini terjatuh. Buak, yang mengakibatkan beras ini bocor dari karungnya. Serak. Nah, perempuan kaya tadi, ini langsung mendekat dan memaki-maki Panji. Kamu ini gimana sih? Kamu bisa ngangkut gak? Ini kok jadinya kayak gini? Pak, ini gimana ini? Ini beras saya kan beli pakai uang. Lah kok dibuang-buang kayak gini sama ini nih. Ini karyawannya sampean ini. Oh, iya bu. Panji kamu gak kenapa-napa? Gak apa-apa, Pak. Maafin saya, Pak. Nanti Bu. Jadi gini, Bu, maafin saya. Bukan kesalahan dia. Bukan kesalahan dia gimana, Pak? Jelas-jelas dia ini yang memikul beras, bukan orang lain. Kok Bapak yang minta maaf? Kalau ada kayak gini, ya Bapak bakalan bangkrut. Setiap karyawan ada kesalahan, Bapak ini malah belain. Bukan gitu, Bu. Jadi kebetulan si Panji ini dia lagi gak enak badan, Bu. Maafin ya, Bu. Nanti saya ganti. Nah, si Panji mendengar juragannya mengatakan seperti itu, Panji langsung minta maaf. Pak, maafin Panji. Udah. Kan tadi Bapak udah bilang, jangan dipaksain. Pak, tapi udah. Bu, nanti bisa ambil yang karung yang baru lagi. Nah, akhirnya Parman segera lekas lari yang melihat. Man, kamu udah selesai? Udah, Pak. Ya kan, Ji. Maafin aku ya, Man. Udah, kamu istirahat. Akhirnya tugasnya Panji ini dialihkan ke si Parman. Parman mengambil karung beras yang baru.
ditaruh di dalam mobil. Nah, beras-beras tadi yang udah sempet jatuh, Parman ini ngambilin. Dibersihkan sama si Parman. Yang memang udah terjatuh dan ini terkena tanah, kotor segala macam, dibiarkan saja. Dia ini buru-buru langsung pergi. Sebelum pergi ini ada kata-kata yang gak enak. Kata-kata apa itu? Saya kok jadi malas untuk belanja ke sini ya, ternyata pelayanannya kurang bagus. Loh, padahal berasnya udah diganti loh. Dia pun langsung pergi. Pada saat itu, ya, Panji langsung memegang kakinya si juragan toko tadi. Pak, maafin Panji, Pak, maafin Panji. Gak apa-apa udah. Kan Bapak udah ngingetin. Kalau kamu memang gak enak badan, jangan dipaksain. Kamu bilang tadi siap. Ya jadinya kayak gini. Iya Pak, maafin Panji. Udah. Memang hari ini mungkin kamu memang harus istirahat. Lagian, toh itu mau yang bawa Parman atau apa, pasti bakal kena semprot sama perempuan tadi. Karena apa? Dia ini istrinya seorang juragan. Dia ini terkenal sombong. Dia ini istri kelima dari seorang juragan. Apa ya kalau nggak salah mandor. Panggilannya Bang siapa gitu. Bapak kurang ngerti. Dah, sekarang gini aja. Kalau kamu memang pengen pulang, mending kamu pulang. Kalau kamu belum makan, kamu beli makan dulu. Nanti Bapak yang hitung. Pak, nggak usah Pak. Justru saya minta maaf Pak. Saya minta maaf. Nah, setelah itu juragan itu kembali ke dalam toko. Nah, Parman ini ngasih tahu Panji juga. Kan, aku bilang juga apa jadinya kayak gini. Iya Man, aku nggak enak sama Pak Bos Man. Aku nggak enak sama Pak Juragan. Jadinya kayak gini. Gimana ya ngomong sama kamu itu aku susah. Man, aku mau tanya. Yang dimaksud Pak Bos tadi ngomong dia ini istri kelima dari seorang juragan atau mandor yang biasa dipanggil Bang. Itu maksudnya apa ya Man? Kamu tahu nggak? Tahu. Saya langsung maksud kok. Ketika tadi Pak Bos ngomong seperti itu, saya langsung mandor khusus bangunan-bangunan gitu. Nah, tinggalnya ini di perumahan mewah. Kalau Pak Bos tadi bilang dia istri kelima, ya pantes. Yang paling semena-mena, ya kan? Ya nggak tahu. Kalau ternyata masih ada ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, saya nggak ngerti. Itu sih Bambang. Iya, Bambang. Iya Man. Berjalannya waktu ini berapa tahun kemudian, yang dimana situasi masih sama, tetap dimana Panji ini masih menjadi seorang tukang kuli gitu kan ya. Nah, ini pada suatu hari ada sebuah kejanggalan di rumah Panji. Kejanggalan apa? Jadi Panji pulang, yang biasanya Panji ini habis maghrib baru pulang, ini tumben. Sebelum maghrib Panji sudah sampai rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tumben Nak? Kamu udah pulang? Iya Bu, kebetulan Bu, sekarang kulinya ini nambah Bu. Ini yang menjadikan ya, maaf ya Bu, udah gak apa-apa. Justru kalau kamu pulangnya ini larut malam, kebablas maghrib, kebablas isya, Ibu gak tega lihat kamu. Ya udah, sekarang kamu mandi, setelah mandi kita berangkat ke masjid bareng. Iya Bu, Panji pun mandi. Pada saat Panji mandi, Panji dikagetkan. Panji ini sudah ngambil handuk, ia masuk ke kamar mandi. Ia tiba-tiba melihat ada kupu-kupu besar. Kalau di tempat kita kupu-kupu gajah ya Mas? Iya. Kupu gajah besar, ini tapi anehnya ini berwarna hitam pekat. Bu, ada apa Le? Ada kupu ya Bu? Berarti ada yang mau datang. Datang siapa sih Bu? Ini Panji singkirin aja lah. Pada saat Panji mau menyingkirkan, kupu-kupu tersebut ini terbang. Nah, setelah terbang, kupu-kupu itu tidak terlihat lagi. Panji pun melanjutkan mandi. Pada saat Panji mandi, ya kan, ini Panji ini berpikir, kok aku baru lihat ya, kupu besar, warnanya ini hitam pekat. Ada apa ya? Hanya mitos lah. Mandilah Panji. Melanjutkan mandi. Nah, setelah ganti pakaian, barulah ia ke masjid bareng ibunya. Pulangnya, ini sesampainya di rumah membuka pintu. Panji kaget. Ada 3 kupu yang berwarna sama seperti apa yang Panji lihat. Ini di kamar mandi. Bu. Lah, kok ada 3 Bu? Berarti mau pulang, Le. Pulang apa sih Bu? Udahlah Ibu gak usah ngomong yang aneh-aneh. Ini Panji harus ngusir semua kupu-kupu ini. Le, gak usah. Berarti mereka ini nyaman di rumah kita. Bu, tapi aneh juga, ini mereka lewat mana?
Loh kan ada lubang-lubang ventilasi, apa, jendela, segala macam. Mereka kan bisa lewat itu, Le. Saat itu, sarung Panji ini segera dilepas. Sarung itu ini buat mengusir kupu-kupu itu agar keluar. Le, nggak usah. Jangan diusir. Nggak apa-apa, Bu. Ini kayak aneh soalnya kupunya, Bu. Nah, kupu-kupu itu terbang. Barulah kupu itu keluar. Hari pertama. Hari kedua, ini sama. Ketika Panji ini pulang dari bekerja, ia melihat kupu-kupu yang berwarna yang sama, hitam pekat, ini nempelnya justru malah di gagang pintu. Panji sempat kaget sendiri ya. Jadi ia pulang sebelum maghrib juga sama, ini mau ngetok pintu. Jadi tangan kanan mengetok pintu, tangan kiri ini mau membuka gagang pintu gitu kan ya, memegang gagang pintu. Pada saat memegang gagang pintu, nah Panji kaget, ternyata gagang pintu yang sedang ia pegang, ini ada kupu-kupu di situ. Apa ini? Kupu-kupu itu lekas terbang. Ini kenapa rumah ini jadi banyak kupu-kupu sih? Nah, ibunya membukakan pintu. Waalaikumsalam. Panji, kamu kenapa? Kok kamu kayak orang kaget kayak gitu, Bu? Tadi ada kupu-kupu di sini, Bu. Dan iya ini nempel di gagang pintu. Sudahlah. Berarti memang mau pulang. Ibu juga sudah merindukan. Berapa kali ibu sudah dimimpikan. Bu, ibu ini mimpi apa? Nggak usah yang aneh-aneh. Udah, Bu. Ini udah mau maghrib, Panji mau mandi. Iya, Nak. Nah, ibunya ini selalu mengatakan seperti itu. Berarti ada yang mau pulang. Ada yang mau datang. Kalau di daerah saya, ini orang tua mengatakan, ini kalau ada kupu datang malam-malam atau kupu itu memang dia ini sering datang ke situ, ini akan ada tamu. Entah seseorang yang dirindukan atau apa, orang yang jauh. Atau mungkin memang ini ada pertanda lain gitu. Ini dari mbah-mbah dulu, ini mengatakan seperti itu. Nah, Panji pun mandi. Nah, setelah mandi selesai, dia langsung menggunakan sarung, baju koko segala macam, ini langsung berangkat ke masjid. Pulang dari masjid, Panji itu ngomong sama ibunya. Bu, Panji minta ibu gak usah berharap yang aneh-aneh. Panji gak mau ibu kepikiran yang aneh-aneh. Kepikiran aneh gimana, Le? Ya masalah tadi lah, disangkut-sangkutin. Siapa yang mau datang, inilah, mau inilah. Le, orang tua dulu ngomong ini ada benernya. Lah, kalau toh gak ada yang datang, Bu. Kalau memang gak ada apa-apa, terus ini bentuk dari ini kesiapan. Kesiapan gimana, Bu? Jadi gini, Le. Ketika ada kupu-kupu datang, terus orang-orang mengatakan nanti ada ini. Terus akhirnya ini nggak ada apa-apa. Ini berarti kita ini lagi diketuk, Le. Kita harus siap-siap benahin rumah. Harus ada jajan, siapa tahu ada yang datang. Harus ada makanan, harus ada apa-apa segala macam. Bentuk dari apa sih, Le? Bentuk dari kita biar dihargai orang. Kalau kita ini rumahnya ini diperbolehkan siapa saja masuk. Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh. Ah, enggak, Bu. Ibu pasti memikirkan hal yang enggak bakalan terjadi terus diiyakan biar nanti akhirnya terjadi. Bukan gitu juga, Le. Ini bentuk kalau kita ini dalam baik-baik saja. Sembako aman di rumah. Ini bayangin, kalau di dapur ini kosong, terus tiba-tiba ada tamu. Tamu itu ternyata orang yang pernah menolong kita. Kita tidak bisa menyuguhkan apa-apa. Gimana kita, Le? Iya sih, Bu. Nah makanya, bukan akhirnya ibu ini terus menuhankan kupu-kupu, percaya dengan seperti itu, apa segala macam. Bukan, Le. Tapi menghargai pitutur orang tua zaman dulu. Iya, Bu. Nah, singkat cerita, berapa hari kemudian setelah kejadian-kejadian yang dialami keanehan oleh Panji, kali ini Panji menemukan sesuatu hal yang membuat Panji ini tercengang. Ada apa ini? Saat itu, ini Panji tidur, dia ini benar-benar merasakan gelisah yang tidak seperti biasanya. Berkali-kali ia bangun, ia membuat teh, minum. Dia ini ngerasa kayak gerahnya udah gak kayak biasanya. Ia melepas bajunya. Ia mencoba keluar dari rumah. Kok awannya panas yuk. Pada saat Panji melihat jam, ini posisinya udah jam 2 dini hari lewat. Ini ada apa yuk? Aku kok gelisah. Nah udahlah, tidur lagi. Pada saat Panji ini mau masuk ke kamar, ini Panji melihat ke arah meja makan. Nah, apa yang dilihat Panji? Burung itu kembali
kembali di meja makan. Saat itu Panji ini kembali lagi nih mencari Gala. Setelah mendapatkan Gala, burung itu justru malah hilang. Sama persis kejadian yang sudah dialami oleh Panji. Nah, di sini bedanya Panji ini terus mencari. Ini kemana terbangnya? Pintu masih tertutup rapat. Aku keluar tadi ngambil Gala, ini pintu sudah aku tutup dari luar. Setelah itu aku masuk lagi dan gak ada aku berpapasan dengan burung terbang, gak ada. Panji mengelilingi sekitaran rumah dan tiba-tiba Panji tercengang. Panji tercengang. Karena apa? Burung hantu tersebut ini berada di atap rumah. Atap rumah yang bagian bawah genteng ya. Jadi masih di dalam rumah. Ini nangkring di salah satu bagian kayu-kayu penyangga genteng. Saat itu Panji penasaran kan? Ini dari mana keluar masuk burung ini? Oke, aku masih penasaran sama kamu. Panji ini tidak kembali mengusir burung itu. Karena burung itu juga, ini terbangnya juga nggak begitu kencang. Blak, 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 blak. Aku tidak ingin mengganggu tidur ibuku, maka aku harus pelan-pelan menghadapi kamu. Ia taruh Gala di bawah gitu kan. Nah, Panji langsung menggeletakkan Galanya. Panji keluar, lewat pintu depan, Panji kembali menutup lagi pintunya. Panji memastikan bahwa burung itu tidak akan keluar gitu kan. Panji mengambil tangga. Saat Panji mengambil tangga, Panji kembali lagi masuk. Burungnya kemana? Burung itu masih utuh ada di atas. Nah, gini, tetap di situ. Aku pengen tahu kamu keluar dari mana, kamu masuk dari mana. Panji menyandarkan tangganya dengan pelan-pelan. Dang, naiklah. Dak, 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 dak. Pada saat Panji naik, nah, pada saat Panji ini pelan-pelan naik ya, pelan-pelan naik, sesampainya Panji di atas, justru Panji ini tidak melihat burung hantu itu lagi. Lah, kemana? Kemana? Kemana burung itu? Panji kembali turun. Apa yang Panji cari? Ya, Panji mencari penerangan. Ia mengambil lampu tempel, ya, lampu yang dari minyak tanah. Ia naik, ia nyalakan. Panji ini mencari kemana burung itu pergi. Justru Panji dikagetkan. Ada sebuah kotak kayu kecil yang berada tepat di bagian atap bawah rumah itu. Ini yang ada selak kayu yang lumayan besar gitu. Disitulah Panji melihat ada kotak kayu itu dan Panji ini tercengang. Ini kotak kayu apa? Ini apa? Aku baru lihat. Yang awalnya konsentrasi Panji ini ke burung itu, ini gimana caranya biar burung itu bisa ketangkep dan Panji harus tahu ini keluar masuknya dari mana. Ini tiba-tiba hilang konsentrasi itu tadi. Dia langsung fokus ke kotak kayu itu. Diturunkanlah kotak kayu itu. Apa sih ini? Dan kemana burung itu? Ah sudahlah, justru malah aku baru tahu ini kotak apa. Nah, kotak kayu itu ternyata tidak bisa dibuka. Ada gembok kecil. Ya ampun, nih gimana caranya bukanya? Nah, ini Panji nyari akal untuk membuka itu. Ini kayak berasa sulit. Benar-benar Panji ini kayak penuh perjuangan untuk membuka kotak itu. Kotaknya ini nggak begitu panjang. Dia ini seukuran kayak meja catur gitu, papan catur. Akan tetapi dia tebal gitu ya. Ini kayak sebuah box gitu kan. Ini terbuat dari kayu. Tapi ini isinya apa? Nah, Panji pun menggoyang-goyangkan. Ini isinya apa sebenarnya? Nah, hingga pada akhirnya keesokan harinya setelah Panji ini berhasil membuka, Panji pun ngomong sama ibunya. Bu, Panji mau ngomong, Bu. Pagi itu Panji ini ngomong sama ibunya. Bu, ada sesuatu hal yang ibu simpen ya dari Panji. Apa itu? Kok tiba-tiba Panji mengatakan hal itu sama ibunya? Nah, kamu ngomong apa, Nak? Kenapa ibu menyembunyikan ini semua dari Panji? Panji bertanya seperti itu, ibunya tercengang. Kok kamu ngomong seperti itu, Nak? Masa iya ibu ini ngumpetin apa-apa? Bu, semalam Panji menemukan sesuatu. Dan gak mungkin kalau ibu ini gak tahu. Ini pasti ada hubungannya dengan ibu. Kamu ngomong apa sih, Nak?
Ibu nggak ngerti. Ya udah, Panji mohon maaf kalau nanti mengagetkan ibu. Yang jelas Panji pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini. Iya, apa? Ibu pengen dengar. Akhirnya Panji menuju ke kamarnya mengambil kotak itu dan ditaruh di hadapan ibunya. Ini apa, Bu? Ini apa? Nah, ibu juga nggak ngerti, nah. Ibunya ini nggak ngerti. Nah, demi Tuhan, demi Allah, ibu nggak tahu perihal kotak ini. Ini apa? Ibu nggak ngerti. Bu, jangan bohongin Panji, Bu. Ibu pasti lebih tahu dari Panji. Masa iya? Ibu sampai nggak tahu kalau bapak ini melakukan sesuatu hal yang aneh. Nah, ibu kan sudah ngomong sama kamu perihal bapak percaya dengan hal-hal klinik. Tapi ibu terus terang nggak tahu perihal otak itu. Ibu nggak tahu, nak. Dibuka sama Panji. Buak. Isinya apa? Isinya ada di part 2. Oh enggak. Lanjut ya. Dibuka sama Panji. Ini isinya ada beberapa keris kecil ya, ditata rapih di situ, dan di sampingnya ini ada tali pocong. Jumlahnya ini ada 5 diikat menggunakan karet gelang. Tali pocong itu benar-benar jelas terlihat kalau ini cara untuk memotongnya ini benar-benar berantakan. Jadi nggak menggunakan gunting atau apa. Jadi kayak dipaksa. Lepasnya ini kayak dipaksa. Ada beberapa sobekan. Nah, tali pocong itu juga udah ada bagian-bagian yang kotor, tidak putih bersih. Karena udah ada di situ kayak sisa-sisa tanah. Ini jumlahnya ada 5. Nah, disitulah baru ibunya Panji menjelaskan. Nah, ibu baru tahu kalau perihal tali pocong itu, ibu baru tahu. Ibu baru tahu gimana maksud ibu? Iya, berarti selama ini ibu dibodohin. Ibu dibohongin oleh bapakmu juga. Dulu bapakmu, nak, dia ini percaya jika mengumpulkan 7 tali pocong maka kehidupan akan berubah, akan menjadi kaya. Akan tetapi nggak tahu kenapa bapakmu ini yang awalnya ini dia ngerasa seneng, dia selalu mengatakan sebentar lagi kita kaya. Karena bapak hanya memerlukan beberapa lagi. Setiap ibu tanya ini nggak dijawab. Apa itu? Dan bapak mengatakan jika bapak membutuhkan 7 tali pocong. Nah, entah bagaimana tiba-tiba beberapa hari kemudian warga ini geger. Ditemukan mayat dari bapaknya Panji. Ibu bingung, nah pada saat itu warga teriak-teriak, Bude, bapaknya Panji. Ada di hutan, Bude ada di hutan. Pada saat itu ibunya Panji pun langsung menuju ke hutan. Dan ternyata bapaknya Panji ini meninggal dengan kulit mengering. Bahkan ada beberapa yang mengelupas ya, dan kelupasannya ini berbentuk justru malah ke arah sisik ular. Dan mayatnya ini membusuk gitu. Jadi ini belum berhasil mengumpulkan ke-7. Berarti kotak itu disimpan sebelum bapaknya Panji meninggal. Setelah ibunya Panji menceritakan panjang lebar mengenai apa yang pernah dilakukan oleh bapaknya Panji, ini akhirnya Panji minta izin. Bu, izinkan Panji sekali ini. Panji mau membuang semua ini, Bu. Boom. Nah, tapi ibu takut, nah, kalau di kemudian hari ada apa-apa gimana? Bu, percaya, Bu. Percaya sama Tuhan. Ya ibu tahu, nak. Tapi ibu gak mau kenapa dengan kamu, nak. Karena saat ini hanya kamu yang ada bersama ibu, Bu. Panji akan baik-baik saja dan tetap menjaga ibu. Saat itu ibunya ini mengiyakan, merestui untuk Panji ini membuang pusaka-pusaka beserta beberapa tali pocong. Karena Panji nggak mungkin ini mengembalikan tali pocong itu kan ya. Ini di kuburan mana Panji nggak tahu. Dan Panji tidak ingin
Para warga mengerti akan hal ini. Panji akhirnya pergi ke laut. Panji berdiri di atas karang, kotak kayu itu tadi dibuka. Panji mengatakan kepada laut, dengan saya membuang ini, saya dan ibu saya ini diberi keselamatan. Setelah Panji ini ngobrol dengan alam, berdoa, meminta kepada Allah gitu kan ya. Meminta kepada Tuhan agar dia ini baik-baik saja. Karena ini kan yang dibuang ini bukan sembarang benda gitu kan ya. Bukan asal buang, bang gitu kan. Enggak, ini benda yang dimana ada beberapa tali pocong yang dimana punya pemilik. Panji pun akhirnya melarung seluruh isi kotak kayu itu beserta kotak kayu itu tadi. Dilarung sama Panji. Beberapa hari setelah membuang kotak kayu itu, ternyata ada sesuatu hal yang terjadi di rumah Panji. Hal apa itu? Nah, malam hari ini hujan deras. Pada saat itu, berapa kali ibunya Panji ini manggil-manggil Panji. Panji, Panji, nah. Saat itu memang, ini dari sore Panji, pas udah sampai di rumah, ini merasa badannya ini kembali pegel-pegel, capek. Hari itu ia bekerja benar-benar penuh tenaga. Panji, nak. Iya bu. Aduh, ibu ada apa sih? Akhirnya Panji pun bangkit dari tempat tidurnya, menuju ke kamar ibunya. Ada apa sih bu? Panji ini capek, ngantuk, dan Panji takut kalau Panji ini sakit lagi bu. Ibu ada apa? Nah, kamu dengar nggak? Berapa kali ibu mendengar ada suara seperti orang ngetuk-ngetuk pintu. Ngetuk pintu? Iya nak. Coba kamu dengarkan sekali lagi, nak. Ini belum lama suara itu kok, nak. Dak. Nah, bu. Di luar hujan, bu. Nggak ketara, nak. Ibu dengar, nak. Itu di pintu, nak. Mana sih, bu? Dak. Iya, bu. Samar-samar terdengar, bu. Jadi, ini memang di luar hujan, akan tetapi suara ketukan pintu terdengar sampai kamar ibunya Panji. Karena kamar ibunya Panji ini justru malah paling dekat dengan pintu utama. Nah, Panji akhirnya mengamati. Lah, iya bu. Siapa ya bu? Dak. Nah, ya kan nak. Ibu dari tadi itu teriak-teriak manggil kamu. Ayo nak, tolong dibuka itu siapa? Siapa ya bu? Sebentar bu, sebentar. Kamu apa nak? Gak apa-apa ibu, tunggu di sini dulu. Panji ke dapur. Panji mengambil golok. Takutnya ada apa-apa. Karena baru saja Panji ini belum lama membuang beberapa pusaka-pusaka beserta isi seluruh dari kotak itu. Yang menjadikan Panji ini khawatir terhadap ibunya, begitu juga dengan Panji. Akhirnya setelah Panji ini mengambil golok, barulah ia ke depan. Nah, itu buat apa? Buat jaga-jaga bu. Nah, ibu takut nak. Dah, biar Panji yang membukakan. Nah, ibu ikut nak. Ibu di dalam kamar aja. Nah, ibu ikut nak. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Akhirnya ibunya Panji ini berada di belakang Panji. Nah, pada saat itu, ini Panji membukakan pintu. Jegret. Pada saat Panji membuka pintu, Panji dan ibunya ini sama-sama tercengang. Sebenarnya apa yang mereka lihat? Ini apa yang membuat mereka sama-sama tercengang? Kalian penasaran? Saksikan di part 2-nya. Nah, ini memang cerita seru dan memang harus dibagi dua karena satunya ini juga panjang gitu. Ini kalau dipanjangin, wah, leher saya panjang nanti. Itu jadi mohon bersabar gitu kan ya. Ini part yang kedua ini akan membongkar siapa yang datang dan apa sebenarnya yang dilihat ibu dan Panji. Itu ya, kalian harus wajib nonton. Saya ucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Nah, nomornya Mas Dodo mana? Ini nomor saya. 0858-704-33336. 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858-704-33336. 3-nya 4 kali. Nah, mohon maaf nih kalau balasnya telat gitu ya. Karena banyak banget ya gitu. Gimana caranya saya pengen membalas dengan tangan saya sendiri gitu. Kalau saya nyuruh orang atau apa, nanti ikatan batin kita ini nggak deket gitu loh. Mending telat, akan tetapi saya kenal gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita, caranya gampang sekali. Caranya seperti ini. Nah, nih seperti ini caranya. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Oke, ini dikasih jeda pas ngirim. Jadi gampang untuk dihafal.
Kirimnya kemana? Nah, ke nomor saya tadi 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Oke? Nah, nomor tadi ini bukan hanya untuk ngirim cerita, tapi untuk informasi-informasi yang lain juga mengenai tayangan dan lain-lain gitu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di part 2. Jadi harus nonton ya.